Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Gila. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Gak pakai contekan loh, gue udah hafal. Iya. Tadi gue nunggu contekan. Contekannya nggak ada nih. Oh iya. Bagus. Ya, kali ini sama Patra udah tahu apa yang bakal diomongin nih. Ya, elah. Iya. Kita tahu apa yang bakal kita omon-omon. Kalau kita yang biasa stand up, Cing ya, Iya. kayaknya feeling gue ya, Iya. omon-omon tuh kayak lu pernah ngelempar jokes abis itu nggak kena, terus mulut lu kering nggak? Akhirnya jadi Iya. kayak kepleset kata gitu. Iya. Nah, gue sih feelingnya ada momen itu ya, jadi keluarnya omon-omon gitu. Tapi kayaknya gue sih beberapa kali ada juga orang yang pakai diksi itu. Omon-omon? Omon-omon. Oh ya? Pakai diksi Apa diksi omon-omon. umuran Iya kali Gen ya. X atau Iya. boomer ya? Umuran gue kali ya, omon-omon gitu. Boomer, bener, soalnya Ada. omon. Iya, ide. Ya dia kita rekamnya Senin pagi nih. Persis Setelah Debat debat Capres semalam. capres gitu. Omon-omon udah jadi trending topik. Iya. Gue rasa dia emang sengaja milih omon-omon, nggak Oh, sengaja. sengaja. Ada ininya lah. Dia punya vocab omon-omon itu emang udah kepikir gitu. Oh, iya. Jadi trending topik jadi dia. Yang trending topik omon-omon di atasnya debat capres sama itu Gaza ya. Gaza dibawa-bawa tuh, Cing, semalam, Cing. Mamat Gansop juga tuh. Mamat Ganshop. Keren. Keren. Gue sebagai penampil menyayangkan Pak Prabowo itu Semalam nih ya. semalam ya ngerespon penampilan komik sebelumnya gitu. Kalau kita komik ya Pas di ini ya, opening ya. pas opening. Iya. Menurut gue ya di situ jadi udah mulai acak-acakan tuh. Iya. Karena akhirnya dia tidak memaparkan apa yang udah disiapin. Iya. Sayangnya orang kan prediksinya ini panggungnya Pak Prabowo nih. Iya. Iya kan. Emang sepanjang debat capres kurang ini ya, kemarin tuh kurang kurang narsis lah untuk pamerin apa yang dia bikin selain dia bikin sekolah gitu-gitu Iya, kan. iya. Kurang terlalu narsis jadinya ya nggak kelihatan. Jadi pertanyaan Pak Anies juga nggak salah-salah banget. Udah hampir 5 tahun jadi Ngapain aja gitu. Iya, Jadi iya. ya harusnya kan semuanya dipaparin aja, bikin ini gitu. Atau emang nggak ada yang di Berarti nilainya beneran 11. kan? Ini apa namanya? Emang gue curiga janjian deh Pak Anies sama Pak Ganjar. Feeling gue juga itu kan yang pertanyaan Pak Anies ke Pak Ganjar tektok ya, Cing, ya? Tektok. Iya, tektok. Maksudnya itu gampang langsung ada jawabannya gitu Kayaknya. tanpa Bisa jadi, Cing. Kalau ngeliat panggung ini kayaknya sih kan terakhir kalau nggak salah ada statement Mbak Puan juga nggak menutup kemungkinan putaran kedua bakal gabung. Udah keluar tuh, kayaknya ada di berita online ya. Tadi gue baca statementnya udah keluar dari Mbak Puan langsung tuh. kalau janjian boleh nggak sih sebenarnya? Kayaknya boleh aja. Boleh aja ya? Pak Prabowo juga janjian Kalau mau janjian ya? sama Pak Jokowi janjian H-1. Iya. Iya nggak? Tapi Pak Jokowi kan nggak ikut debat. Pak Iya. Jokowi itu janjian sama Pak Pak Prabowo, Zulhas. Pak Zulhas, Iya. Pak Erlangga. Iya. Janjian. Itu pada pagi-pagi semua ya? Malam, pagi, siang. Iya, seharian. Malam sama Pak Prabowo, pagi sama Erlangga, siang sama Zulhas. Gue tuh suka ngebayangin kalau gue yang ada di posisi itu gitu. Misalnya, kan pasti diajak makan sarapan ya. Iya. Maksudnya izin ke keluarganya tuh oke banget gitu. Izin ya sarapan sama siapa? Presiden. Gitu. Enak banget gitu. Udah, Cing, kan lo udah didatengin sama calon presiden tadi. Ini lah kursinya nih. Gila. Udah, Cing, sedikit lagi, Cing. Hampir. Sedikit lagi. Iya. Iya nggak?
Bisa Tetangga jadi. lu pasti diomongin tuh kemarin. Diomongin di RT sih pasti diomongin tuh. Banyak pas pampres hitungannya ya. Iya, Banyak mobil patwal lah ya. Walpri. Iya. Banyak Warga- emang ya yang datang. Viral di komplek. Iya kan, viral di komplek kan. Iya. Di Viral- masjid Palapa depan sih udah Iya. diomongin tuh abis azan subuh tuh, Cing. Viral di grup WA. Di WA Bu RT rame tuh di RT kan istri gue tuh ada tuh di Grup arisan RT. WhatsApp. Oh iya. Iya. Gitu. Bu Ria, bisa nggak Pak Anies suruh sholatnya di masjid situ aja? Anak saya pengen foto. Iya. Aduh. Ya, sedikit ya. lagi, Cing, sedikit lagi. Ini buat 0203 juga ditunggu di kursi ini ya. Iya. Silakan loh. Silakan loh, jangan 01 aja gitu. Iya. Siapa tahu 02 kesini mau buka-bukaan data yang kemarin nggak sempet. Ya makanya Iya 02 kan? kalau mau ngundang ngopi 01 dan 03 di sini Ya, bisa lah. Di sini bisa. Kemarin Sini kan bisa. katanya waktunya nggak cukup, Cing, 2 Iya, menit. iya. kan? Siapa tahu Cing April bisa lebih banyak ngobrol sejam 2 jam kan cukup dong. Cukup. Ngebahas. Gue jarang nanya dah, kayak kemarin Pak Anies aja gue jarang nanya. Gue dengerin aja gitu. Iya, gitu. Silakan untuk tim CS-nya 02 ya untuk paparan di sini 1 Iya. jam 2 jam disediakan panggung sama Cing Abdel ya. Ya. Ya, Kita ini, bisa ini pasti dipotong di mention ini. Iya. Mention. kita bisa omong-omong apa aja di sini. Bisa banyak. Bebas. Ini meja juga digeser kalau mau agak joget boleh juga, Boleh, Cing ya. boleh. Bebas. Pokoknya. Bebas apa aja lah. Bebas. Supaya bisa lihat aslinya capres-capres kita Iya, gitu. benar. Ya, 02 dan 03 berarti. 02 dan 03. Iya, Boleh. Ini kalau ngelihat dari eskalasinya nggak tahu deh, nggak cuma eskalasi di panggung capres, Cing, kayak sepanjang jalan deh kalau kita lihat. Kayaknya emang H- ini kan udah hampir sebulan lagi, Iya, Cing. sebulan Ini lagi. kayaknya semua logistik udah mulai dikeluarin. Hampir all out nih. Iya, Terus iya. tensinya juga udah mulai makin naik ya, Cing, Iya. dari debat kemarin. Kayak baliho, poster, sekarang Amin udah terlihat nih. Iya, bener. Bendera partai udah banyak juga, Cing. Jadi Iya. bukan cuma caleg aja. Ini kayak daran Tebet sampai Pasar Minggu tuh. Di tengah jalan tuh udah bendera partai semua tuh numpuk 4 partai. 5 Tapi partai. memang di koalisinya Pak Prabowo, caleg-calegnya jarang pakai foto dia. Iya, bener. Kenapa Bener. ya? Nggak tahu, Cing. Apalagi Demokrat, Cing. Demokrat enggak ya? Demokrat enggak, Cing. Coba caleg Demokrat. Foto caleg Demokrat ya kita lihat. Demokrat tuh kalaupun pakai minimal Pak Prabowo-nya doang. Foto Gibrannya nggak ada. Minimal ya. Nih, itu. Ya itu Demokrat. SBY malah ya. SBY. SBY sama AHY. Iya. Tahun berapa dia? Oh iya. Ini tahun berapa? 2024. Jarang yang pakai ada belakang. Tapi kayaknya emang begitu deh, Cing. Iklan PDI aja nggak ada Pak Ganjar jadi iklannya. Ya caleg-calegnya. Iklan pemenangannya PDI Oh. nggak ada Pak Ganjarnya, cuman Denny Cagur ada malah. Masa Pak Ganjar nggak ada, Denny Cagur Jadi ada? Cagur ada ya. Iya. Once juga ada nggak? Nggak ya? Once nggak lihat, nggak ada kayaknya. Lagi sibuk kayak jadwalnya bentrok. Iya tuh. Nggak banyak yang jualan capres di belakangnya. Di belakangnya ya. Beda jalur kalau dia. Iya. Paling cuma caleg-caleg Gerindra biasanya ada Pak Iya Prabowo kalau di Gerindra belakangnya, ya. kan? Iya. Lo nonton full nggak semalam? Nonton, Cing. Nonton. Gimana pendapat? Emang dari awal udah digas sama Pak Anies sih. Iya. Iya kan, dari Yang nanggok Pak Ganjar ya? Iya, kalau Pak Ganjar tuh ini dapat spotlight di terakhir. Jadi di klimaksnya dia, makanya akhirnya banyak yang nilai, oh Pak Ganjar nih paling mantep nih gitu. Iya. Iya, emang diatur kali ya. Apa itu Mungkin. on the spot aja Pak Atau Ganjar? ya Tenang aja bisa dulu. juga atau kayak nunggu momen juga kali, kayak biar nggak terlalu ngerasa kayaknya udah disetting biar nggak terlalu dikeroyok juga deh, Cing, dari posisi berdiri aja udah diatur. Itu kan urutan memang. Enggak dong, kan 3 di tengah kemarin. Karena dia yang pertama kali paparan. Karena iya, yang pertama Pak Anies Ya. di tengah. Ya. Yang kedua 02 siapa? Gibran di tengah. Nah yang ini yang pertama 03
Jadi Iya. dia di tengah. Makanya urutan paparannya bukan berdasarkan nomor urut capres kan? Bukan. Iya, iya. Berdasarkan Siapa yang duluan? diurutin sampai dari debat capres pertama. Oh gitu. 1, 2, 3. Soalnya waktu debat capres yang pertama kan Pak Prabowo di tengah tuh. Pak Prabowo di tengah. Pak Prabowo tengah. Iya ya. Pak Prabowo tengah. Debat capres yang pertama kan? Yang nggak pakai Coba. podium. Di tengah Pak Prabowo. Karena perdana kali. Nah nggak tahu. Kemarin mungkin karena Ganjar tengah ya. tuh. Kemarin Ganjar di tengah. Tuh. Iya nggak? Takut ada apa-apa nih. Mungkin. Soalnya udah pakai podium kan. Iya. Ini sesuai Iya. urutan kan? Ini sesuai urutan kan? Ini sesuai urutan 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. Nah kemarin Pak Ganjar di tengah tuh. Nah, iya kan ya. Iya nggak? Wasit ya Top Gun. Kenapa Cing? Udah diantisipasi juga mungkin sama KPU Cing? Mungkin ya. Mungkin Ini mah ya. sotoy-sotoy aja nih. Iya. Iya nggak? Wasit. Udah kayak wasit tinju kan? Iya. Warna putih kan? Iya. Tenang aja Pak Ganjar mah kemarin bener-bener Dapat momen dia. Dapat momen Dapat udah. momen. Apalagi dapat asisnya Pak Anies tuh. Iya. Iya kan, soal nilai rapot akhirnya tektok-tektok. Soal nilai rapot. Kemarin tuh lebih ini ya, sebenarnya bukan debat capres, Cing. Lebih ke apa namanya? Terang lo. Sidang Menhan. penilaian kinerja Menhan. Menhan. Kemarin tuh lebih ke situ kayaknya. Kocak. Bercandanya juga udah nggak ada Pak Prabowo. Tapi kayaknya udah disiapin juga sama Pak Anies untuk kayaknya Cing ya, untuk bawa nama Pak Jokowi untuk nyerang Pak Prabowo. Karena dia Data kan pakai dari 2019 Iya, kan. data dari Jokowi itu. Soal tanah kan. Iya. Jadi kalau dia mau diserang jangan serang gue dong. Itu kan datanya Pak Jokowi. Ya ada taktik-taktik begitu juga kayaknya tuh. Iya. Udah gitu tetap mau masalah etik-etik, Pak. Iya, benar. Kan ada banyak orang bilang orang pintar itu bukan hanya sekedar bisa menjawab pertanyaan, tapi menyusun pertanyaan juga ketahuan. Iya, benar. Dia pintar apa enggak. Pak Anies tuh bisaan gitu. Bisaan menghubungkan antara Pertahanan, pertahanan dengan etik. etik. Iya. Ya emang makanannya sehari-hari Cing di kampus begitu Cing. Gimana lagi? Dia Iya. lo jago omon Pak Anies. Lu bilang kemarin di sini dong. Harusnya ya. Lo ngomong aja lo Pak Anies gitu. Iya. Udah sebenarnya udah dipancing-pancing juga sama Pak Prabowo. Cuma kan dibalas lagi, mendingan ngomong daripada ada tahap selanjutnya nggak dilaksanakan. Iya. Emang jago debat, Cing. Emang. Jago debat. Emang Pak Emang jago Anies. debat. Iya. Sian banget harusnya tidak. Yang paling Tapi secara gestur, menurut gue ya, ngeliat Anies kemarin itu lebih banyak sinis. iya benar. Ngeliat ininya, ngedebatnya tuh kayak ketahuan pengen Nyerang ya. nyerang. Iya. Nyerangnya tuh ke Pak Ganjar kan nyerang-nyerang juga ya. Iya. Padahal menurut gue Pak Ganjar selama ini yang kekurangan dalam manage gesturnya dia. Gesturnya dia tuh banyak intimidatif juga kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang. Nah kemarin tuh udah Happy ya. oke banget gitu si Pak Ganjar itu gesturnya tuh tidak intimidatif gitu. Kalau feeling gue Cing ya, feeling gue ya. Ini kan karena ya ini sih analisa gembel aja nih. Iya. Emang cara ngalahin 02 tuh emang cari momentum kalau menurut gua. Nah, kemarin strateginya Pak Anies menurut gua dia cari-cari emang strategi nyerang itu untuk cari celahnya 02 dapat momentum either kepleset soal sekarang kan lagi digoreng lagi tuh soal Gaza. Iya. Soal emosional terus keluar juga soal perusahaan orang dalam yang ngurusin Iya. proyek Kemenhan. Kayaknya emang sengaja dikeluarin di sini nih, Cing, untuk digoreng ke debat-debat Iya, berikut. iya. Ini udah hamin sebulan soalnya, Cing. Iya. Maksud gua kalau misalnya masalah pengetahuan, pengalaman Pak Prabowo harusnya juga udah mumpuni. Harusnya. Harusnya makanya diserangnya tuh Sporadis, Cing. iya, mentalnya dulu yang dikasih di awal udah. Psikologis. Begitu dijawab pasti pada yes, pada gitu tuh. Iya. Yang 01 tuh begitu 02 ngejawab pada saat visi dan pemaparan dia nanggepin Iya. visi dan pemaparan Pak Anies. Pak Anies. Benar. Nggak, kalau gue kan follow semua ini ya, supporter tim ses lah ya. Iya. Kan kalau dari sisinya 02 tuh kemarin keberatan sisinya 02 ya yang gue baca. Konon katanya Pak Anies nyerangnya personal. Yang mana ya? Nah, gue juga nggak tahu nih karena kalau dari Yang itu yang punya tanah itu. ya kalau punya tanah kan soal dia sebagai menteri kan, kan sebagai menteri kan, bukan soal keluarga atau apa gitu.
Nah, gue juga nggak ngerti nih urusan yang diserang personal tuh apa maksudnya gitu. Yang Mungkin bagian itu kali mana? yang punya tanah itu kan urusan dia punya tanah gitu, nggak usah di. Ya memang akhirnya kan disangkutinnya kayak menterinya punya tanah sekian tapi tentaranya nggak punya rumah kan Iya. Tetap ironi aja memang Iya. dapat ironinya kan. Sama ini juga apa lebih provokasi untuk apa namanya mempengaruhi agak provokatif lah kemarin Pak Anies itu. Ya Iya. mungkin di bawahnya juga jadi agak ya kemarin kayak nyiram bensin lah sih sebenarnya. Iya. Cuman kalau flat aja juga ya emang nggak seru juga sih sebenarnya. Iya. Pak Ganjar lah yang Kemarin Pak Ganjar happy banget pasti dia tuh. Iya. Ya. Makanya dia langsung posting lesehan duduk Iya. sambil megang tisu basah, kan? Habis bersihin bedak tuh. Iya. Iya nggak? Hah? Iya. Nggak nulis let him cook, Pak. Enggak. Nggak ya? Kelihatan ya yang kemarin bedaknya bagus ya, Pak Ganjar. Karena Pak Prabowo agak mengkilat cing di kamera. Iya. Memang harusnya pakai ini dulu, pakai Foundation. foundation. Iya. Harusnya pakai foundation Kalau dulu. Pak Ganjar jelas tuh make Pakai up tuh. primer. Apa sih? Tebelan Pak, Ganjar juga Pak. Tebelan. Kata Ya, gua, tapi palingnya nggak mengkilat itu Iya, di ya kamera. nggak mungkin hati ya. Pucat dikit. Yes. Memang Pak Prabowo mungkin hampir sama gue kali tipenya, orangnya tuh keringetan, Ya, gampang sama, keringet. Gue juga begitu cing memang. Apalagi diserang kan. Iya. Deg-degan lah cing. Tiba-tiba ditanya kebijakan lo diurusin sama perusahaan terlibat orang dalam sih gimana jawabnya cing? Iya sih. Iya, soalnya eskalasi kemarin bener-bener naik, apalagi pas Pak Ganjar ngajakin tim ses untuk bawa angka. Iya. Wah itu sih udah Staff. klimaks juga itu. Sampai akhirnya ya jawaban nggak punya waktu untuk ngejelasin sih lumayan lucu juga ya. Iya. Dan di press con-nya Pak Ganjar juga bilang kalau nggak siap data ya mendingan nggak usah debat kan. Iya. Sampai kayak gitu sih. Udah all out juga nih Pak Ganjar nih kayaknya. Waktu yang Pak Ganjar nanya kenapa nih indeks-indeksnya pada turun gitu kan? Kan udah dijawab sebenarnya. Kenapa? Karena COVID. dan nggak di ini Menteri Keuangan. Pak Bu Sri Mulyani, kenapa Bu dibawa-bawa? Bos Sri Mulyani lagi nonton di rumah tuh. Ya, ada Lah, gue. gue. Iya. Kayak gitu. Atau dia nggak nonton, ada yang WA staffnya, Iya. Bu, nonton Bu, gitu. Jadi gue dibawa-bawa. Gue dibawa-bawa gitu, iya. Kocak sih. Ya, tuh. Bapak tak jawab pertanyaan. Dan sebenarnya kalau masukannya orang kan banyak yang ini kita kalau lihat dari sisi objektif ya, kan orang banyak yang mempertanyakan kenapa Pak Anies bawa-bawa soal alutsista bekas itu kan. Padahal secara kelayakan memang masih layak dipakai. Cuman kan argumennya Pak Anies, lu beli ini mahal, tapi apa namanya secara website lo aja gampang dibobol. Sebenarnya kan itu kan. Iya, Harusnya iya. ini dulu nih diselamatin dulu nih, Iya, iya. baru bisa beli pesawat tempur gitu. Kan masalah masalah pertahanan tradisional dan non tradisional Iya, ya. Gue juga iya. baru tahu istilah-istilah kemarin sih. Sebenarnya kan pertanyaan itu yang nggak kejawab sama Pak Prabowo Iya. tuh. Dan di awal-awal juga Pak Anies sama Pak Ganjar memang nggak nyenggol-nyenggol alutsista terlalu besar. Iya, Dia malah keamanan non tradisional yang di Iya. cyber, yang segala macamnya gitu. Itu kalau nggak salah jawaban Pak Anies pas ditanya statementnya Caimin minggu lalu deh Ya. soal pembelian itu baru dijawab kayak gitu kan kalau nggak salah ya. Gitu. Ya emang kemarin Pak Anies terlalu ofensif sih sampai dia juga kita nggak bisa lihat visinya dia soal pertahanan secara secara struktural kayak ngomongin ekonomi gitu kita udah banyak atau memang ini bukan terlalu bidangnya Pak Anies kayaknya geopolitik hubungan internasional mungkin ya. Tapi harusnya dengan pergaulan dia sebagai akademisi lah, kayaknya bakal tahu deh. Karena Makanya yang dijual adalah kehadiran pemimpin di kancah panggung internasional yang kemarin-kemarin absen itu yang dijual. Iya, Karena dia yakin mungkin bahasa Inggrisnya bagus. iya betul. Iya kan? Udah gitu Pak Anies disuruh belajar ekonomi lagi sama. Iya, mau S berapa lagi, Pak? Iya. Nah, kan soal emang kalau eranya Pak Jokowi banyak yang turun Bu Retno kan Ya. di sidang-sidang PBB gitu. Iya. Beda kalau ya Pak SBY kan dulu datang kan gitu-gitu. Iya. Mungkin itu salah satu yang dikritik Pak Anies juga kemarin kan. Iya. Soal diaspora. Sebenarnya Pak Anies juga kemarin ngomongin
diaspora untuk bawa nama harum Indonesia di luar, dia nggak nyebut Panji ya, bawa Nah, stand up ke New York. malah Berarti nggak- Ganjar Pranowo bilang voice of Butterprot. Iya. Is, mantep. Ternyata nggak sepenting VOD. itu Panji buat Pak Anies ya. Iya. Padahal ada loh teman dekatnya lagi berjuang bawa Indonesia ke sana loh kan. Iya. Iya, kenapa ya, Nji? Kenapa ya, Nji? Iya. Ya, padahal dia ngomongin budaya, film, dia ngomongin kan. Iya. Tapi nggak kesebut nama aja gitu. Kalau Pak Ganjar kan spesifik tuh, ada nyebut. Ini juga lagi tektokan ya sama ini. Maksudnya juga nih, Pak Anies ngomong itu. Terus Pak Ganjar punya data nih, Rich Brian. Iya, iya. Tapi kalau kayaknya Cing, kalau Pak Ganjar punya data, Pak Ganjar di kampanyenya juga banyak melibatkan KOL soalnya. Kan kemarin gue sempat isi acara Pak Ganjar juga tuh yang di Semarang. Memang banyak KOL-nya juga, Cing. Ada Fuji, Ya. ada Tori. Kalau Anies kayaknya nggak terlalu banyak KOL di sekitarnya, Cing. Dia punya Banyakan- duit katanya. Iya, banyak akademisi, jadi ngomongnya Tapi bisa aja siapa tahu ini jadi brandingnya doang. Presiden yang nggak punya duit. ya Bisa juga kan? bisa juga, Cing. Bisa aja. Tapi kalau ngeliat dari strategi kampanye emang nggak terlalu mahal sih, Cing. Iya sih. Yang desak Anies tuh nggak mahal, Cing. Iya kan? Nggak terlalu inilah. Nggak semahal tim yang lain. Coba rokok kesehatan lu, Cing. Anjay. Rokok internal affairs itu. Yo, Provos. Nah kemarin juga ada, gue sih nggak ngerti struktural juga ya. Kemarin kan juga Pak Prabowo ngomong, ini kok jadi presiden, tentara dan Polri langsung di bawah presiden. Nah emang sekarang kagak begitu ya? Polri di bawah dalam negeri, kalau nggak salah ya. Coba deh. Oh gitu, Tapi koordinasi tetap. di bawah presiden. Kalau si TNI memang di bawah presiden. Coba kalau Kapolri deh. Polri di bawah Kemendagri bukan? Kalau gue ngeliat tweetnya Valdo juga tuh, Eh. katanya nanti bakal di Oh bawah. bukan. Presiden tetap. Makanya bukannya sekarang emang udah di bawah presiden ya? Iya. Makanya bedanya. Kapolri kan hak prerogatif dia kan ngajuin ke DPR kan. Iya. Kapolri itu. Oh iya masih ya. Makanya. Apa bedanya kewenangannya gitu? Kemarin tuh memang nggak terlalu banyak Pak Prabowo share pengalamannya di kementerian ya, itu yang Karena padahal- udah diserang mulu, dia kesibukan Nah kalau gini deh kan kayak bisa loh, nggak usah ngerespon cuma bisa gitu. Maksudnya cuek Iya, benar, aja lo benar. ngomong apa lo gitu. kita bandingin sama Pak Anies kalau diserang. Pak Anies kan kalau diserang selalu bilang track record selama dia di Jakarta. Selalu Iya. itu kan Cing komparasinya kan. Iya. Nah kenapa Pak Prabowo nggak bisa ngejawab kayak gitu juga gitu? Track record selama di Kemenhan. Iya. Iya kan? Jawab itu. Itu kan yang bikin orang, iya lu jadi ngapain nih selama di Kemenhan gitu. Mana Pak Ganjar ngomong gini lagi, saya dapat data dari Menko Polhukam. Karena dari Kementerian Pertahanan kita nggak dikasih. Aduh, Nggak, terus- ada sentilan-sentilannya juga gitu loh. Sama ini juga yang rame juga kan katanya Pak Prabowo ngebuka data di DPR. Iya, Sedangkan di sidang DPR pun ternyata nggak seterbuka itu Iya. soal anggaran. iya nggak mau ada tuh udah ada yang mulai. Iya. Dan gue juga akhirnya kan jadi baca-baca tuh, Cing. Iya. Sebenarnya soal pertahanan dalam negeri, setiap negara tuh kayak punya buku putih sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang boleh di-share ke publik, ada yang enggak memang. Enggak semuanya harus ditutupin. Iya. Makanya feeling gua kemarin jangan-jangan memang kita tuh mau diserang alien, Cing. Jadi sangat ditutup banget, nggak bisa ketahuan, Cing. Itu doang kayaknya yang paling masuk akal nih. Iya, Jadi iya. Pak Prabowo punya datanya, kita diserang alien nih. Kalau gua kasih tahu, gempar nih dunia nih. Kayaknya kalau masalah spek, harga, beli di mana itu malah boleh dibuka. Iya, yang dipertanyakan soalnya kan katanya beli kapal bekasnya itu lewat broker kan. Iya. Itu kan yang jadi pertanyaan kan. Iya. Masalahnya selama ini nggak pernah ada yang berani nanya langsung ke Pak Prabowo kan. Iya. Itu apa itu? Diam. Ada handphone, wah ditelepon. Telepon Sadap nih gitu loh. ngomongin alien. Aduh, iya. Tuh buku putih. Memang jadi ini ya anti klimaks untuk Pak Prabowo ya. Anti klimaks, padahal kan orang Kayak ekspektasinya nih udah panggungnya dia. banget nih. Hubungan internasional, keamanan, pertahanan.
Satunya makan malam sama Prabowo apa Jokowi lagi, pressure tinggi lah ya. Tapi mungkin ya Cing, Pak Prabowo kan orangnya memang tegas militer lah ya, dan dominan gitu. Kayaknya timnya juga nggak segitu beraninya ngasih masukan deh Cing, feeling gue ya. Mungkin ya itu Iya ya. kan, segan juga gitu ke Pak, nanti jangan terlalu emosi. Siapa coba timnya ada yang berani, Pak nanti jangan terlalu emosi ya Pak kalau dipancing. Itu kan kalau dari lihat debat pertama, salah satu masukannya harusnya itu kan persiapannya, Pak nanti pasti Anies mancing nih, jangan terlalu emosi ya Pak gitu. Kepancing juga. Itu mungkin pas lagi sama Pak Jokowi kali. Bapak, jangan terlalu emosi. Jangan terlalu emosi. Anies memang begitu orangnya. Iya. Ya. Pak Anies sekarang Pak bukan Mas. Profesor. Sama profesor. Profesor. Emang udah profesor Belum. Itu kan sindiran aja. Iya. Pak Prabowo kocak. Pak Prabowo. Tapi kayak sentimen orang untuk bersimpati malah jadi ada beberapa juga yang ngerasa kasihan Pak Prabowo. Kasihan. Gitu. Kasihan. Ya emang kalau ngelihat dari nggak dibuang konteksnya sih emang jadi kasihan sih. Iya. Kayak gue lihat tweetnya Ferry Irwandi. Ibunya katanya penggemar Anies. Tapi ngomong gitu, kok Pak Anies kayak begitu ya ke Pak Prabowo, kasihan. Iya. Istri gue juga nggak takut dengerin gitu terlalu. Tapi kemarin emang udah terang-terangan banget sih, Cing. Iya. Itu nggak tahu deh. Pak Anies, tapi waktu emang kesini yang jaga banyak kan, Cing? Banyak emang kan berani ngomong kayak gitu kali ya. Soalnya kayaknya kan pertanyaan-pertanyaannya Pak Anies tuh pertanyaan-pertanyaan warung kopi aja, Cing. Kayak, food estate gagal nih gitu. Iya. Gak berani langsung ngedirect ke Pak Prabowo. Kemarin bener-bener langsung didirect ke Pak Prabowo juga. Iya. Soal Food estate juga dia sempat sebut sih, cuman nggak kebales kan. Gak kebales. Iya, nggak dalam juga bahasnya. Iya. Padahal itu masuk pertahanan pangan juga kan harusnya ya. Iya. Kenapa nggak ke situ ya di... Bahkan itu adalah proyek Kemenhan emang kalau nggak salah. proyek Kemenhan yang tanam jagung tumbuh singkong kan. Iya. Iya, dan pakai pot lagi kan. Soal itu. Iya. Itu nggak terlalu bahas di detail tuh. Iya. Emang udah kocar-kacir kayaknya ini perencanaan awal dari 02 kali ya. Mungkin ya. Atau Terlalu kepancing di awal. udah pada yes semua itu 01 tuh begitu. Mancing-mancing di awal. Iya. Kalau gue sih memang merasa kemarin Pak Prabowo tidak terlalu baik-baik aja, melihat dari gimana misu-misunya tweet Zari Hendrik ya, Cing. Gue sih melihat dari situ karena sampai per hari ini tadi Masih pagi-pagi sabar ya Pak Prabowo, berarti kan memang kemarin agak tertekan melihat dari tweetnya kan, beda sama debat sebelumnya soalnya. Sabar ya Pak Prabowo. Iya. Sabar. Dengan tweet yang lucu. Oh iya benar. Bang Zar, I love you. Negarawan sejati. Parah. Itu Bang Rahman tuh yang ngetawain ya. Terus kata Ernest, lu digaji per kata ya Zar? Mantap. Gambarnya lucu banget. Padahal masalah beli barang-barang alutsista bekas sebenarnya udah terjawab ya. Kenapa orang jadi nggak ke highlight itunya ya? Menurut gue udah terjawab loh sama Pak Prabowo. Iya. Ini bukan masalah bekas nggak bekas, udah jam pakainya. Dan sebenarnya kan yang dipertanyakan bukan kenapa beli bekasnya, Cing. Kenapa beli bekas dengan melalui perusahaan yang ada terlibat itu sih. yang sebenarnya yang di ini. Orang dibelokinnya ke kenapa beli alat bekas. Alat bekas juga nggak ada masalah kan, selama masih bisa berfungsi kan. Iya. Kita kereta aja kereta bekas kan. Iya. Kereta listrik kita bukan kereta listrik, kereta KRL kita kan KRL bekas Jepang kan. Iya. Nggak masalah juga kalau memang masih berfungsi gitu. Yang dimasalahkan kan kenapa pakai perantara si broker ini yang konon terafiliasi sama Pak Prabowo-nya perusahaannya itu. Iya. Itu yang nggak kejawab sebenarnya. Terus jawabnya ada rahasia yang tidak boleh Iya. Pak Prabowo. kayak orang lagi nanya terus dijawab rahasia. Mau gitu. tahu aja lo. Iya, mau tahu aja lo gitu. Parah nggak?
Iya. Gue buru-buru nih besok Iya, deh. iya. Besok kita ngopi-ngopi ya. Iya. Terkeburu tanggal 14, Pak. Kayak gitu ya. Jadi masalahnya ya kemarin juga perlu dipahamin juga kayak kalau nggak panggung kemarin kapannya, karena kan Pak Prabowo jarang ada paparan langsung di kampanye sekarang, Pak Prabowo Gibran ya. Iya, iya, iya. Jarang ada apa namanya debat terbuka atau sesi tanya jawab langsung dengan masyarakat umum gitu. Iya, iya, iya. Jadinya ya emang momen satu-satunya pertanyaan harus mungkin itu juga, Cing. Satu-satunya momen harus ditanyain di situ, mungkin strategi 01 ya. Iya. Karena emang menunggu momen kepleset, momentum aja, Cing, kayak Pilgub ada Pak Ahok di Kepulauan Seribu kan sebenarnya Iya. itu momentumnya Pak Anies kan. Iya, Emang iya. satu-satunya cara cari momentum ini. Emang cari momentum, habis itu kan digoreng-gorengnya terus nih. Jadi nungguin banget nih ini debat cawapres nih. Kayak itu kayak kemarin memang kan debat cawapres pertama tuh sepertinya Gibran menyerang dua kubu ini nih. Iya, masalahnya tapi beda kedudukan kalau gua rasa, Cing. Kalau Maksudnya? Pak Anies itu bisa segitu ofensifnya karena Pak Prabowo-nya hitungannya incumbent lah atau petahana lah ya. Nah, kalau di cawapres Caiminnya juga sebenarnya masuk ke petahana, maksudnya di lingkungannya Di Pak lingkungan Jokowi itu juga, iya, Jadi iya, nggak iya. bisa segitu lepasnya. Ya kayak ngomongin IKN kemarin ikut selamatan. Sekarang kenapa ya? Kan bisa digitu-gituin, Cing, kalau Caimin. Beda Nah. Iya, sama iya. Pak Anies nih strategi soalnya. Iya sih. Iya, Gitu. iya. Mendingan Caimin pakai strateginya Pak Prabowo. Iya, iya. Waktunya nggak sempet nih, nanti kita obrolin aja. Itu strategi paling bagus tuh. Iya. Terus juga banyak apa namanya video-video behind the scene-nya si apa namanya debat capres ini. Ya, ya. Ada yang teriak-teriak Anies bacot, ada yang gitu. Ya, bener. Terus ada yang Grace nyamperin moderator. Katanya itu protes karena banyak pendukung 03 ngangkat jari kan pas lagi Pak Prabowo ngomong. Sih ada yang nganggap 3 itu tuh. Iya, bener. Emang nggak boleh? Mengganggu. Ini melekat di tubuh boleh. Oh, gini. Alat peraga yang melekat di tubuh boleh. Meskipun gini-giniin tuh boleh. Maksudnya lagi ngomong kayak Ah, iya, iya. Ada- Boleh ngomongnya begini-gini. lagi ngomong, Cing. Oh, Itu yang bikin mengganggu. Tuh lagi orang ngomong si pendukungnya kompak ngangkat tangan. Tuh gitu. Ganggu-ganggu konsentrasi gitu, Cing. oh, Udah kan moderator. iya sih. Boleh nggak kayak begitu itunya pertanyaan. Sama Digoreng aja. ini juga ada yang nggak ketangkap kamera tuh pas Pak Anies ngeralat data soal kepemilikan tanahnya Pak Prabowo kan sempat adu argumen dipotong sama Pak Prabowo kan. Nah itu ada yang shot kamera Pak Prabowo-nya Kayak gini. Ada juga tuh. Ya itu ada momen lucu dulu. Satu udah Ada gue lupa, tuh. gue juga lihat itu. Gesturnya ada yang Gini. gitu. Aduh. Lucu deh. Emang. Dua tuh. Kalau gue yang omon-omon tuh buat gue tuh mah lucu emang Tapi udah. omong-omong tuh emang udah pernah umum ya? Gue pernah udah dengar. Oh udah sering. dengar. Gue malah baru dengar. Omon-omon, nah, lo omon-omon doang lo. Ini bahasa apa ya? Bahasa Kayak kurang G. Iya. Kurang G doang jadi omon-omon. omon-omon. Iya. Amin ini juga yang lagi dibahas. Yang salaman nih, yang salaman. Kalau kata gue, emang dua-duanya nggak kepengen salaman. Nggak kepengen salaman. Iya, bukan dari Prabowo doang. Cuman yang ketangkap kamera kan Pak Prabowo-nya langsung cabut dari panggung kan. Iya. Iya. Ya iya. Nah, Pak Aniesnya juga ke sono, kagak Iya sih. kagak nyari-nyari dulu. Kan bilang nyari-nyari. Iya. Kalau tapi yang ke framing, Pak Prabowo rasa senior nggak mau ini gitu Iya, terus ya, bisa iya. ya. Kalau masalah salaman ya, kalau menurut gue ya dua-duanya lagi emang Iya. sepertinya Benar. tidak ada intensi untuk saling menghampiri gitu. Harusnya tuh jadi momen Pak Ganjar tuh. Ayo ya yang salaman sih. tarik dua-duanya. Ayo salim dulu, salim. Jangan pulang, salim dulu. salim Salim dulu. Iya, nggak boleh gitu. Iya, nis. Iya. Kita kan bukan anak kecil lagi, nis. Kita. Ya udah, fist bump deh, fist bump. Iya. Harusnya begitu. Iya. Harusnya tuh jadi momennya Pak Ganjar tuh. Iya, Pak Ganjar harus bisa ya. Iya kan. Tapi emang secara keseluruhan Pak Ganjar di debat ini ya. Iya. Di debat ini dia mendapat angin. Iya, benar. Ya sama inilah kayak show punchline terakhir yang kita inget ya karena Pak Ganjar ngambil di punchline terakhir itu Iya. apa yang dia pegang data suruh tim CC maju kalau punya angka gitu-gitu. Ya Iya. itu sih. Tapi itu malah
malah nggak kesebut ofensif tuh. Padahal itu paling kata-kata paling ofensif loh. Kayak silakan debat data saya nih Pak. Iya. Kalau ada ini silakan maju. Kayaknya ada yang nyaut ya. Ada yang nyaut. Ada data, Angka. ayo sini. Mana gitu angka ya? gitu. Iya, itu kan udah terang-terangan nantang banget, Cing. Iya. Lebih terang-terangan nantang, cuman emang udah ketutup sama Anies di depan. Jadi Iya. seolah-olah Anies doang yang nyerang gitu. Ya udah nyantai deh tuh. Ya anjir. Sama Pak Prabowo nggak bikin sesi tanya jawab juga mungkin masih kesel kali, Cing ya. Nggak ada juga ya? Pak Prabowo nggak pas preskon nggak bikin sesi tanya jawab. Statement doang. Abis statement Statement tidak ada sesi tanya jawab ya. Mungkin diatur sama timnya juga, Pak. Jangan lagi emosi, nggak usah tanya jawab deh, Pak. Gitu. Soalnya ada yang nanya kan. Ada yang Dia klarifikasi masalah Gaza juga di sini nih. iya, Pak, soal Gaza gitu. Dia udah langsung cabut. Dia ini yang ngomong salaman ya, yang senior. Iya, Saya senior. Iya, di sini nih. Saya lebih tua. Saya lebih tua. Saya nggak tahu dia kan. Soalnya di terakhir ada nyeletuk, Pak. Soal tadi sebutan Gaza, Pak, gitu. Ada yang gitu, Pak, di doorstopnya tuh. Cuman nggak ke... Dan mukanya nggak enak banget ya. Udah mikirin gimana revenge di debat cawapres Iya. gitu. Gue balas loh. Terus Min, masih Imin nih. Moderator cowoknya gue kesian deh sama moderator cowoknya, harap tenang. Mohon udah bukan. Mohon. Udah bermohon dia, mohon tenang. Emang kayak nggak usah pakai gituan dah. Sebagai penonton ya. Nggak usah pakai penonton dah ya. Panelis moderator aja. Biar. Terus penontonnya kan harusnya apa udah ya, penontonnya kan pasti terpilih kan yang bisa masuk ke situ Iya ya. kan tim ses dan orang partai mungkin. Iya, kok maksudnya kayak lagi nonton pertandingan. Iya. Iya. Udah paling bener memang di tempat studio TV yang nggak Iya. banyak orang gitu-gitu. Tim Orang sesnya- tetap bisa rame kok ya kalau kita lihat kayak debat di TV One segala macam tuh tetap rame, nggak ada yang nonton kan. Bikin nobar di luar aja kalau Iya. mau ini. Toh juga ILC teknik. rame ILC ya. ILC juga rame tuh. Iya. Iya. Jangan pas di sini gitu. Iya. Mana yang belakangnya juga jadi karena ada LED jadi kebanting, mukanya pada gelap semua pendukung belakangnya tuh. Nggak kelihatan. Ya, kelihatan. Ini pas banget MNC yang running, Ganjar oke. Nih kalau mau kita ngeliat ini tweet-tweetnya Fahri Hamzah, Cing. Iya. Nah, gue belum Wah, lihat tuh. coba lihat nih. Ini juga 11-12 sama Zari. Bang Zari nih soalnya. Ayo Bang Fahri, mantap Bang Fahri. Nih, kita lihat tweet-tweetnya Bang Fahri ya. Gedein dikit. Mana tuh? Soalnya dia baru pagi ini, nggak malam dia nge-tweetnya kayaknya. Tuh hasil debat semalam. Prabowo calon presiden, yang lain kritikus. Tapi kok dia nggak kasih statement ya? Nggak ada, Cing. Emang Udah nggak cuman subjektif aja, itu aja ya. nggak ada komenin sama sekali tentang. Nggak ada, debatnya nggak ada. Coba atas ini udah 7 Januari Ini yang malu. atas nih Itu yang puji-pujian aja, Cing. Yang lain kritikus. hasil debat semalam Prabowo calon presiden, yang lain kritikus. Setuju, betul, setuju. Iya nggak. Betul sama setuju, dia nggak ngasih. Betul sama setuju. Nggak ngasih pilihan. Iya. Sudah aku bilang jangan maksa disuruh-suruh orang, akhirnya kan jadi beda kelas. 02 sudah kemana-mana bikin pembuktian. 01 dan 03 masih muter-muter cari jalan. Capres itu bukan aji mumpung, tapi niat yang digelar secara nyata dalam tindakan. Iya nggak. Nggak ngerti juga sih gue. Iya, jadi maksudnya. bukan substansi debat yang dibahas. Itu Iya. mah Iya. udah memang puja-puji aja, Cing. Ayo pendukung kalian, marah, nggak ada modal, marah aja. Ya, Semangat Bang Fahri. Mantap. Tapi kalau gua sih senangnya ya, Cing, yang kalaupun dibilang ini apa pilpresnya panas, yang panas tuh orang-orang politiknya, bukan bawah-bawah. Beda sama Bawah-bawahnya. 2019 kan Iya. kayaknya masyarakatnya nih yang banyak Iya, debat, betul. sampai Setuju bawa agama gitu-gitu. Sekarang kita banyak yang lucu-lucuan aja saling ini, yang panas yang atas-atas. Iya. Nggak apa-apa kalau menurut gua mah, biar berantem aja mereka yang di atas kan. Iya.
Ini juga ada meme Pak Ganjar pakai kacamata nih. Ini persiapan ulti Pak Prabowo kan. Iya. Anjay. Yang jelas sih yang paling timnya lebih di Pak Ganjar tuh punya konsultan fashion, Cing, karena tiap debat Ganti-ganti ya? ada temanya kan. Ada temanya ya. Ada temanya tuh. Dipikirin tuh. Iya. Pak Ganjar. Emang Twitter tuh tempat paling enak untuk ngelihat Iya. komen-komen Komen-komen tentang respon ya. Respon dari sebuah peristiwa tuh. Ada aja ketemu hal-hal yang kita nggak lihat gitu. Nggak kita pikirin juga kan. Oh iya, ada angle-angle yang lucu aja. Pak Prabowo kasihan lah. Emang kemakan juga sih, kasihan itu sebenarnya. Iya. Tapi isu yang dibawa Pak Anies tuh emang selalu soal kesejahteraan masyarakat. Makanya dibawa ke tentara nggak punya rumah, gitu-gitu, dia selalu bawa ke situ. Memang. Iya. Ya kan? Dari zaman Pilgub juga gitu kan, soal pedagang, soal ya rakyat miskin lah, ke situ, selalu ke situ kan. Apapun topiknya dilariin ke situ. Ada yang dia ngomong TNI itu mati-matian untuk menjaga tiap jengkal tanah Indonesia, tapi nggak punya tanah. Ya emang selalu kayak di sini aja kan soal gimana masyarakat bawah bisa menikmati jalanan Sudirman kan di sini juga diomongin kan, Cing. Emang bisa ya. Soalnya kalau udah pakai gitu nggak bisa diserang tuh. Iya, ya udah deh. Iya. Emang bener juga ya. Emang bener juga gitu. Masalahnya yang berisik di sosial media tuh kebanyakan kan kelas menengah. Jadi orang itu beneran gue nanya sama si lurah. Kan gue berangkat pagi mulu tuh. Ya, soal tenda. Iya, di pasar Minggu itu dia hampir ngabisin 1,5 jalan. Iya. Gitu. Trotoar ya? Jalan. Oh, jalan? Jalan. Oh. Jam 2 malam tuh. Ini daerah mana sih? Pasar Minggu, pasar. Oh, pasarnya. Di pasarnya. Oh, dulu tuh sepi ya? Waktu Ahok nggak ada. Iya. Nggak ada. Begitu ganti, langsung udah begini lagi nih gitu. Iya. Gue beneran nanya sama ibu lurahnya waktu itu. Kok begitu? Ya Mas Abdul milih mana gitu. Anjay. Tapi kan gue kayak jadi kagak punya perasaan. Iya benar. Gue tertohok juga sama jawaban. Tapi mestinya ada serang pertanyaan lanjutannya juga, Cing. Kalau kayak gitu regulasinya mereka bayarnya ke siapa, yang ngelola siapa? Iya. Kalau secara teknisnya seperti itu gue nggak tahu. Cuman kebijakan besar itu ini juga kita koordinasi juga sama PUPR. Kita koordinasi juga sama ini gitu. Iya. Gue nggak nanya detailnya sih kayak begitu. Karena kalau di soal pedagang juga kayak di Tebet juga begitu, Cing. Dulu eranya Pak Ahok, trotoar tuh clear dari tenda-tenda gitu. Sekarang tiap malam rame lagi. Iya. Dikasih aturan jam memang. Dikasih aturan jam. Iya. Syaul. Wah, gue jadi seperti orang tidak sensitif jadinya. Iya, tapi emang susah sih, Cing, kalau dari satu kacamata tuh memang susah. Iya. Mau menangin yang mana gitu emang susah. Maksudnya kalau orang yang terganggu kenyamanannya memang pasti akan ngomong gitu. Waktu Ahok enak lancar nih. Udah gitu pakai quotes itu lagi mengecilkan yang besar membesarkan yang kecil namun tidak mengecilkan yang besar. Anjay. Gue nonton itu, mampus lu, Cing, mau balas apa lu? Ya kan? Waktu yang gue ikut desak Anies kan begitu juga, Cing. Kita cuma dikasih waktu 4 menit lagi, gimana mau ngedebat argumennya kan? Iya. Emang pemain juga. Pemain. Iya, kita tuh emang tertohok sama jawaban-jawabannya gitu. Kita harus mikir lagi gimana caranya untuk. Iya, cara ngekiknya gimana? Iya. Ada aja jawabannya. Iya. Kayak misalnya kemarin gue desak dengan tuh uangnya kemana itu, akhirnya nggak ngejawab. Akhirnya kayak gue nyinyir aja, lo pengen tahu aja begitu aja karena lo terganggu aja gitu. Iya. Aduh. Lo pikirin dong, mereka tuh nggak punya duit gitu-gitu. Iya juga sih. Ya, iya juga sih, susah.
Susah. Pemain. Kayak yang motor nggak boleh lewat Sudirman. itu. Entah bener entah enggak ada yang ngecek atau enggak 500.000 pengantaran tiap hari. Iya. Ya ampun. Iya, kalau di itu masuk akal kan? Iya. Sebenarnya kalau jawabannya semua jawaban bisa jadi masuk akal sebenarnya kan. Kalau misalnya mungkin dulu versinya Pak Ahok pembatasan motor juga pasti ada jawaban masuk akalnya gitu. Cuman Pak Anies ini berlindung di bawah jawaban menolong masyarakat miskin. Yang lebih populis lah dia. Iya. Jadi kan di argumennya iya udah deh gitu. Ya udah deh. Iya deh. Pada kita jadi yang jahat ya gitu kan. Iya kan? Iya. Padahal kalau lewat malam di pasar Minggu itu lo pasti akan ngitung-ngitung. Iya, kalau dia nggak dagang tuh yang nyewain gerobak nggak laku. Iya. Yang nyewain lampu nggak laku. Nyewain genset nggak laku. Iya. Terus kuli tuh yang ngangkut-ngangkut jadi lebih jauh. Iya. Hah? Susah ya. Iya. Semua jawaban masuk akal. Iya. Semua jawaban memang masuk akal. Bagus tapi itu coach. Itu kena juga tuh. Mengecilkan yang besar. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Simbol ininya. Apa? Copot. Oh iya ini. Nah, oke. Membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Coba siapa yang mau lawan? Omongan kayak begitu. Iya. Tapi bisa juga latar belakang, Cing, memang. Maksudnya? Latar belakang kayak karena kalau ngeliat kan gue juga banyak tahu dari acaranya Cing Abdel sih. Iya. Kalau dulu berangkat ke Jakarta naik bus dari Rawamangun gitu. Itu kan mungkin bawa alam sadar untuk ngebawa sampai pemikiran sekarang kan bisa jadi kayak gitu, Cing. Iya. Beda kalau kayak misalnya kita contoh ke Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo kan udah dari kecilnya udah punya kaya dari privilege. kecil, iya gitu. Jadi ya sudut pandangnya nggak bisa dibohong. Sama kayak stand up lah, Cing. Kayak misalnya gue misalnya yang dari kecil hidup lumayan gitu, disuruh bikin materi kayak Marcel gitu yang soal kehidupan orang miskin juga gak akan bisa gitu. Iya. Itu kan udah masalah kehidupan alam bawah sadar yang dari kecil kita bawa kan. Iya. Kayak dia kasih analogi sama selfie itu. Orang selfie rame, ntar pasti ada yang ngomong, udah, Pak Anies saya capek. Itu pasti yang udah foto emang. Sama aja katanya kalau kita hidup di Jakarta, gitu udah enak-enakan gitu. Terus orang lain nggak boleh enak juga. Nggak boleh enak juga. Iya. Nggak boleh. Semua orang harus enak. Harus kan? enak kata dia gitu. Ya. Bisa Anies Pak Anies, Profesor Anies. Sebenarnya kalau jujur-jujuran, Cing, kalau misalnya paling menjanjikan memang ya kayak sekarang gitu. Cuman masalahnya kalau lihat dari orang-orang track record, orang tuh banyak yang ada ketakutan mengulang kejadian 2014. Yang dulu kan Pak Jokowi juga kayak gini, Cing. Jokowi adalah kita, masyarakat gini. Tapi pas udah 10 tahun kan beda banget, Cing, gitu. Ini takut ada pengulangan orang-orang yang masih ragu milih Anies ya. Yang paling nggak yang gue baca sih ada kayak gitu. Nih Pak Anies sebenarnya ideal nih untuk masyarakat miskin dan lain-lain nih. Cuman dulu masalahnya Pak Jokowi juga menggunakan strategi yang sama di 2014 kan. Tapi pas udah 10 tahun berubah. Iya kan. Kan di Desak Anies ada yang nanya juga tuh dosen. Emang siap oleh jawabannya si Pak Anies ya. Ditanya tuh, gimana kita memastikan yang diomong ini akan jangan menilai saya dari janji. Nilai dari track record. Oh sama ini juga, Cing. Jangan menilai saya berdasarkan dosa orang lain. Ada itu juga tuh, Cing. Iya sih benar juga sih. Cuman kan boleh dong kita mikir kayak gitu. Iya. Aduh. Pak Anies. Oh ini nazar pemilu juga banyak nih. Banyak yang mention gue juga nih bikin nazar. Gue aja nggak tahu milih siapa. Iya. Nazar banyak yang nazar. Apa sih kalau Anies menang atau kalau Prabowo kalah? Ada banyak kalau capresnya menang atau kalau si ini kalah, gue bakal ini gitu. Ada yang kalau Prabowo menang juga ada yang nazar? Ada.
Ada, coba aja cari di Twitter tuh, kita klik Coba lihat. hashtagnya. Hashtagnya Nazar. Ada yang Nazar pemilu. Nazar pemilu. Banyak yang mention gue juga tuh, Bang, nggak bikin Nazar pemilu, Bang. Aduh. Ngapain ya? Kan kalau Anies menang, dia udah tahu Anies nggak menang, jadi Nazar nggak akan sampai ya. Nazar pemilu. Kalau Amin menang, jam tangan bakal gue kasih random buat nge-like RT. Ah, ini mah nyari engagement nih. Iya. Sekarang juga modelnya begitu ya. Nggak banyak yang akun-akun jualan tuh. Aku udah jualan di bawahnya tiba-tiba Iya. reply-nya ada jualan. Ya, ada jualan, reply berikutnya. Yang lucu-lucunya. Iya. Iya emang. Tapi emang kebanyakan kalau Anies menang ya. Kayaknya emang gerakan Nazar pemilu dimulai dari pendukungnya Pak Anies Pak dulu. Anies ya. Kayaknya. Ngopi gratis. Tuh. Kalau dari survei sih sebenarnya sedikit lagi emang hampir pasti satu putaran ya. Kalau dari survei kan Iya. udah 46-47% kan. Makanya emang momentum sebulan terakhir ini sih Cing sebenarnya. Iya, iya, iya. Karena debat gini. Iya makanya emang strateginya all out attack aja. Momennya tinggal sebulan lagi soalnya kan. Ini kalau menang Nazar ini harus dilaksanakan ini emang kalau secara ini ya. Nazar itu sesuatu yang kita mewajibkan sesuatu yang seharusnya tidak wajib. Iya. Udah kalau terucap gini akan kalau kondisinya tercapai itu jadi wajib. Iya. Kalau misalnya yang Nazar kalau Amin menang, terus Iya. kalau menang jadi wajib Jadi kan? wajib. Iya. Coba deh kita lihat ya ini yang syarat untuk satu putaran. Oh, 51% kan? Bukan sekedar itu. Oh, bukan sekedar itu. Dia harus menang dari 22 provinsi ya. Oh, di beberapa provinsi juga. iya, dia itu harus menang dan suaranya harus berapa gitu, Kak. Oh, ada begitu juga. Ada, Jadi nggak harus cuman 51 provinsi. Bukan 50 plus 1% doang. 50% suara plus 1. Bukan sekedar itu doang. Coba Jadi dari hitungan provinsinya juga ada provinsinya gitu. lo harus menang di berapa provinsi. Oh. Gitu. Oke. Makanya Coba. menangnya harus telak sebenarnya. Harus telak. Berarti sebenarnya emang 02-nya juga agak deg-degan juga dong. Deg-degan sebenarnya. juga. Iya. Kalau dari surveinya aja dia belum bisa 50 plus 1 itu kan syarat utamanya nih. Iya. Apalagi syarat keduanya. Apalagi syarat keduanya. Pasangan calon terpilih ada Oh, unggul 25 di 25 dari 38 provinsi. Oke. Ini yang nggak diralat MK kemarin, Cing. iya. Kelupaan. Selain Iya. batas umur harusnya ini juga dirubah nih. Iya. Lupa kan. Aduh. Kan berarti dia harus memperoleh 52% dan unggul 25 dari 38 provinsi. Kayaknya agak sulit ini. Sulit. Agak sulit. Sulit karena kayak kemarin ke misalnya Jawa Tengah gitu Iya. ya, gue tanya-tanya emang masih 50-50 tuh. Iya. Tapi mungkin untuk mendulang suara mungkin dari Jawa kan udah berapa persen dari suara seluruh Indonesia, mungkin bisa ngambil secara suara itu ya 50% plus 1 itu. Iya. Cuman yang 25 provinsinya ini nih. Ya kayak Indonesia Timur deh. Iya. Gimana? Atau Sumatera deh, kayaknya Prabowo agak kurang tuh. Sumatera benar. Di daerah Sumatera tuh. Iya, apalagi Sumatera Barat kayaknya. Iya, Sumatera Barat kayaknya udah enggak dah tuh. Udah pasti enggak. Sulit. Pasangan SBY pernah 2009 ya. SBY 60% waktu Iya, itu. dia 60%. Jauh itu. Pasangan tiba 3 calon tuh. Iya. Karena dia memang petahana saat itu kan. Iya. Petahana dan secara Jauh juga ya. iya secara lawan juga nggak terlalu inilah. Berat-berat banget. Berat-berat banget. Iya. Artinya kalau mau ngambil pelajaran dari pemilu yang lalu paling enggak kalau mau aman ya 60%. 60%. Coba waktu SBY berapa persen? SBY 60% kok. Soalnya JK-nya itu cuma belasan persen kalau saya dapetnya. JK Wiranto tuh- Megawati Prabowo. Iya, JK. Ada Prabowo juga. Ada. 2009 hasil Pilpres 2009. Pilpres 2009. Dan sebenarnya memang agak aneh pas di Prabowo ada Jokowi sama SBY di belakangnya nggak nyampe
di atas 50% itu juga sebenarnya tanda tanya juga itu. Cing. Iya. Oke, secara partai juga Demokratnya katanya turun. Iya. Itu dia makanya. Di ambang keluar dari DPR. Ada nggak? Suara 60%. Tuh. Tuh perbandingan nah itu tuh. Tuh 60,62% kan? Tahun 2000 Oh enggak itu kan 2004. berdua. 60,80 Cing. 60,80 Kita ya. cuma 12% waktu itu. Ya kalau mau aman 60% cari. Ya sebarannya mungkin akan sama ya. Akhirnya kalau 60% lo akan menang di 25 provinsi. Iya. Emang SBY 2009 tuh kuat banget sih emang tuh. Iya. 2019? Coba 2019. 2019 kayaknya Berapa persen? setipis itu juga deh. 54-40 deh. 50%-an 40%. Nggak terlalu telak juga kan Pak Jokowi menangnya. Tuh 55-44 ya. 5544. Masih di 50%-an. SBY 2009 doang Cing, itu paling gede itu emang 60. Ya kalau ya Padahal wapresnya nggak terlalu ngatrol tuh gitu. siapa? Pak Budiono. Oh iya. Iya kan? Bukan figur yang buat ngatrol suara sebenarnya kan? Kalau hitungannya nggak mengikut sertakan pertimbangan-pertimbangan ya, yang misalnya di 2019 Pak Prabowo dapat 44%. Iya, Pak Jokowi 53. 53. Oke, kita ambil Pak Prabowo tetap dipilih orang-orang itu. 44%. Iya, harusnya. Udah dapat, Tinggal sedikit lagi suara lagi. Pak Jokowi geser kan? Iya. Kalau hitungan matematika kan gitu. Cik. Iya. Coba ini politik bukan matematik. Anjay, itu 44,5%. Ini yang didapat oleh Pak. Minimal 68 juta suara udah dapet tuh minimal. Iya. Harusnya kan logikanya dong. Logikanya. Apalagi sekarang Pak Jokowi ini kemana 85 juta suara Pak Jokowi itu kemana? Kemana? Itu kan. Iya. Misalnya setengahnya aja deh ke Pak Prabowo. Berarti kan udah hampir 100 jutaan harusnya suara. Tapi yang maksudnya yang 68 ini waktu itu dia ada PKS sama siapa ya? PKS. Demokrat ya? Sama Gerindra. Gerindra ya? PKS Gerindra. PKS-nya Gerindra. cabut. Demokrat kan absen. Absen ya? Iya. Ya cuman kalau secara matematik, kalau memang orang itu memilih karena figur Pak Prabowo-nya iya. terlepas dari partai yang bekerjanya, harusnya gampang ya menangnya ya? Harusnya. Masalahnya kan orang milih bukan berdasarkan figur juga, Cing. Asal dulu mungkin orang milih Pak Prabowo asal bukan Jokowi ada juga pasti, Cing. Iya. Iya. Sama kayak orang sekarang nggak milih Prabowo karena sakit hati sama Jokowi pun ada kan? Iya sih. Yang ngerasa ya mungkin kawan Cing Abdel ada yang seperti itu kan? Iya. banyak ya. Nggak mau milih 02 karena sakit hati, bukan karena nggak mau milih Prabowo, justru Iya. karena sakit hati sama Pak Jokowi kan? Kekecewaan yang mendalam lah. Iya. Iya. Sakit hati sih enggak, cuma kecewanya mendalam. Kecewanya mendalam. Anjay mendalam. Coplok mulu. Nah. Oke. Udahlah, capres sudah kali Udah ini. capres sudahlah ya. Gila. Capres ya. Sejam sendiri ngomongin capres ya. Iyalah. Ujung-ujungnya ke situ lagi, Pak Anies. Tapi harus diakuin eskalasi tensinya makin naik nih, minus bulan itu aja sih, Cing. Jadi orang nunggu debat cawapres sama debat finalnya tuh mestinya klimaks tuh. Mungkin udah saling apa ya? Apalagi nanti kalau 2 putaran ya. Kalau 2 putaran. Aduh. Orang tuh pada pengen 1 putaran, banyak pebisnis yang gue tahu biar bisnisnya cepet jalan tuh banyak yang pengen 1 putaran aja sih. Putaran aja ya. Karena banyak event yang ke hold, yang gitu-gitu kan. Iya. Ketidakpastian bisnis. Cuma kalau dari segi penonton mah pengen 2 putaran. Lebih enak ya. Lebih enak. Iya. Kan 02 tuh pengennya 1 putaran. Pokoknya udah 1 putaran dengan segala macam pembenarannya. Maksud juga kalau terjadi 2 putaran, emang lo nggak mau ikut? Oke lah, kita tinggalkan capres-capresan ini. Kita harus karena ini
berita ini ada di sela-sela orang perdebatan ngomongin capres, tiba-tiba ada yang sesuatu yang viral. Iya. Dan ini memang sempat mengalihkan sedikit Itu perhatian dia. kita. Apakah ini sesuatu yang organik atau memang dibuat untuk pengalihan? Kan itu pertanyaannya kan. Iya. Soalnya Cing, sebenarnya orang kan banyak yang analisa gembel ya. Munculnya viralnya video Bang Ipul ini nggak lama setelah viralnya Pak Sambo nggak tidur di lapas. Begadang terus dia. Nggak, maksudnya ada privilege. Nah makanya orang gua kan kira tidur dia. kait-kait ini ke situ gitu. Iya. Soalnya juga hasilnya sopirnya doang ya akhirnya yang ini. Asistennya. negatif. Asisten, Hasil positif. asisten positif kan. Kesian juga sih Bang Jadi Ipul. memang yang dikejar ini asistennya Asistennya. tanpa mengetahui bahwa di situ ada Bang Ipul. Bang Ipul, si polisinya ini. Iya. Katanya begitu. Cuman gua nggak tahu deh SOP-nya boleh nangkep di tengah jalan tuh boleh nggak sih? Kalau dikejar kali ya. Kalau Ya kan bisa ditunggu aja sampai berhenti sih. itu si Baswe disuruh berhenti kali ya. Kan di depannya Baswe kan? Iya, pasti. Depannya Baswe kan? Cuman dari polisi juga kemarin pas di pressconnya bilang ada Polisi. anggota yang menangkap itu bukan polisi. Siapa? Nah itu dia, jangan-jangan polisi yang kita beritain nyamar-nyamar Iya, itu. nyamar itu ya. Habis kayak ada yang nonjok sih emang. Ada yang nonjok. Ada yang nonjok, ada yang Sopir bilang monyet. ditonjok, itu kan dijambak. Iya. Ada yang bilang gue tembak lo, ada yang gitu Iya. juga, Cing. Tuh, bukanlah anggota polisi. Lah, itu Siapa? Terus habis bisa tes urin siapa? Apa? Yang tes urin siapa kalau bukan polisi itu? Iya, terus nggak jelas juga gitu. Maksudnya sampai diborgol, Cing. Gue jadi Bang Ipul juga deg-degan, Cing. Kalau di tengah jalan dikejar terus Iya. gini. Saya dibegal tolong. Dia kayak mau dirampok. Kayak bener-beneran nggak tahu ya. Iya. Maksudnya kalau dia tahu lagi di Uber polisi, Iya. terus dia bilang saya mau dirampok, kayaknya bunuh diri banget itu. Iya. Dan dia juga minta tolong ke tentara kan. Tolong Pak tentara ada gitu, Cing. Ada tentara lagi ngeliatin, Cing. Ada di situ. Ada orang pakai seragam tentara, dia minta tolong juga tuh. Saya Saiful Jamil. Iya. Gue juga Saya Bang Ipul. gue juga panik sih. Panik, betul. Nggak, sebenarnya nggak tahu deh kalau ya gue nggak ngerti sih kalau di Indonesia seperti apa ya. Tapi kan kalau kayak di luar negeri aja ada apa namanya, ada SOP penangkapan di jalan gitu. Iya. Gue sih nggak tahu Indonesia ya, karena jarang nonton Indonesia dengan film polisinya kan. Kalau kita kan nonton dari film-film Hollywood kan. Iya. Di tengah jalan itu boleh atau enggak gitu. Soalnya kalau ngelihat dari orang-orang yang jago soal ilmu hukum sih itu nggak boleh, harusnya seperti kejadian kemarin tuh. Soalnya pertama nggak ada surat. Maksudnya kalau misalnya dia lagi emang kejar-kejaran gitu, pertamanya tuh harus kasih tahu, lo gue Nggak tahu deh, harus ada surat penggeledahan, kayaknya harus surat lah. penangkapan. Kalau gitu ya kayak kalau surat kan? mah memang harus Nah, ya. ini kan nggak Dia- jelas ada surat. Maksudnya dia bertindak atas dasar apa nih ngejar orang itu, pasti ada suratnya gitu. Kalau untuk surat. Makanya kalau lagi-lagi kita referensinya film-film luar negeri ya. Film-film luar negeri. Yang bakal mau nangkep aja kalau Iya. belum boleh masuk ke rumahnya, Nggak boleh masuk. nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Kalau lo punya surat, Iya. mana bener. suratnya? Iya. Kalau nggak bawa ya udah. Nggak boleh. Nggak Itu masih boleh. hak gua untuk teritori gua, Iya. keamanan gua kan. Kalau udah bawa surat, baru dia boleh masuk. Benar. Apalagi di situ kita ngeliat nggak ada perlawanan kan, kecuali si sopirnya Bang Ipul nodong atau ngelawan pengen bawa celurit gitu. Boleh lah dipukul juga. Ini nggak ada perlawanan juga tapi dipukul. Iya. Yang nanya di mana barangnya kan? Iya, di mana barangnya? Eh, Pukul. Dan pemakai loh, Cing. Bukan bandar, bukan Iya. bandar gede juga, Cing. Iya. Beda kalau dia habis bawa barang berkilo-kilo di mobilnya gitu. Mungkin ada treatment yang beda. Ini kan pemakai juga gitu. Pemakai ya. Yang mana bukannya pemakai harusnya rehab Rehab. sebenarnya kan. Cuman permasalahannya kan dia bisa mengurut nih dari pemakai lo dapat barang dari Oh, mana iya, bisa gitu. juga. Kan bisa dari situnya gitu. Dan udah ngilang aja gitu, nggak ada perpanjangan informasi lagi abis ini. Iya. Kayak emang video viral, abis itu nguap aja nih sekarang. Untuk membaca pres. Iya, nggak tahu apa lagi. Maksud gua kayak kalau ini apa namanya? Polisi harusnya sih udah tahu lah di mana-mana bandarnya itu kalau kata gue ya. Maksudnya kita aja yang make tahu. Iya, belinya di mana? Yang nggak Iya. punya Akses ini. informasi. Masa sih dia kagak tahu? Itu gitu. dia, Cing. Hah?
Nah, Aduh, waduh, amin lagi. Itu lagi. Amin lagi. Nggak, lagi pula kalau polisinya ngejar sebanyak itu, Cing, emang nggak bisa ngikutin sampai mobilnya berhenti dulu gitu. Iya kan? Ya. Iya dong, apalagi dia kalau tahu informasi gitu kan, ya ikutin aja rumahnya juga. Kenapa harus di tengah jalan? Kenapa harus dibikin sedrama itu? Penangkapannya itu sih sebenarnya yang dipertanyakan orang kan. Tuh tuh. Jangan kan ini kan kayak debt collector aja udah nggak boleh ngambil mobil di tengah jalan kan. Iya. Udah ada peraturan kan. Mata elang itu udah nggak boleh sekarang. Nggak boleh ngambil di tengah jalan, udah nggak boleh kan? Oh. Masih ada. Tuh, penangkapan dilakukan petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka. Sebenarnya gue ada teman polisi juga, Cing, gue ajak ngobrol soal ini. Tapi dia nggak bisa menjelaskan karena nggak tahu kronologi awalnya kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang mendesak, sebenarnya diperbolehkan Bisa, aja kata dia. iya. Cuman memang videonya kan nggak utuh dari awal Iya. itunya kan. Yang kita lihat kan sepotong. Kayak istilah OTT lah, misalnya ada polisi ngelihat ada penjamretan atau penodongan, masa ya harus Diam nunggu aja, iya. nunggu surat perintah penangkapan ya bisa bisa diambil. Tapi kalau emang udah direncanakan, Iya, dikuntit gitu ya. dikuntit, ya kan udah Iya, bener. Kenapa nggak nunggu pas nyampe rumah atau itu kan? Itu juga sih. atau dia nguntit, bisa juga sih sebenarnya kalau dicari pembenarannya ya. Iya. Ini adalah hasil kuntitan dia sama yang udah BD nih misalnya nih. Iya, iya. Gue lagi lihat nih BD. Tapi pemakai ya BD lagi jual ke dia nih. Iya. Surat gue untuk BD nih. Iya. Nah ini kan perlu diamankan juga. Iya, Mungkin benar. dikejar jadi nggak punya surat. Ya. Bisa aja sih dicari aja. Semuanya sih bisa aja, Cing. Iya. Cuman yang kasihan Sian Bang Ipul udah lama nggak dengar berita loh tiba-tiba Iya. begini. Dan negatif juga kan akhirnya Bang Ipulnya kan. Kalau nggak salah katanya tuh sebelum kesininya dia mampir ke rumah orang tuanya, ke rumah orang tua si asisten itu. Oh. Nah di situ ternyata si asisten ini ngambil, katanya sih begitu. Nah maksud gue kenapa nggak pas di rumah orang tua itunya aja di Gerebeknya. Gerebek. Iya. Soalnya kan kalau dari cerita, misalnya kita kan dari kronologi Coki sama Viko lah, yang emang se-smooth itu kan Iya. untuk penggerbekan rumah kan, apalagi Iya. Viko yang dianggap temennya Iya. dia kan. Iya. Nah ini kan jadi beda treatment nih gitu. Barbuknya ada gak sih? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada Cuma tes barbuknya. urin positif doang deh. Iya. Makanya kalau negatif, terus ada barbuk malah lo bisa jadi bandar atau kurir hitungannya. Iya, kurir. Gitu. Ya sebenarnya kalau dari Saiful Jamil juga masuk akal aja kalau tengah-tengah lu ada motor nyuruh lu berhenti. Iya. Ini deg-degan juga, Deg-degan Cing. juga. Nggak tahu gedor-gedor. Iya. Dan pakai baju bukan baju polisi kan. Nggak ada ya. Orang dia nomor anggota aja nggak Iya, ada. Ini. iya. Nggak kasih badge polisi juga enggak ya. heeh. Ya polisinya aja akhirnya ngakuin itu bukan polisi. Nah, Ya bener. yang polisi yang mana itu Yang pas lagi mana? itu? Itu kalau nggak salah ini Tambora kalau nggak salah deh. Polseknya Tambora ya. Nah, tapi polisinya aja nggak tahu itu Iya. siapa. Iya. Apa jangan-jangan ini apa namanya ada pasukan khusus yang emang Polisinya nyamar-nyamar nggak gitu. tahu juga. Yang polisi sendiri juga nggak Nggak tahu. Ya kan ada tuh ya yang Ada. gitu-gitu ya. Iya. Ngeri. Kalau Sambo emang dicurigai tidak Tidur di sel itu ada di obrolan satu podcast kalau nggak salah ya. Di Avian Lim, Iya bener ya. Katanya nggak tidurnya nggak di Lapas. lapas yang seharusnya. tapi udah dibantah. Udah dibantah. Dan nggak ada bukti juga kalau kayak gitu-gitu susah Iya, pembuktiannya sulit sih, ya. Cing. Iya. Kita nonton film pasti nggak, jadi mereka kan pasti secret banget. Nonton film. Iya. Oh di podcast YouTube-nya Dr. Richard Lee ya. Iya. Berani juga nih. Ini siapa sih sebenarnya Alvin ini? Kayak pengacara dia pengacara deh. ya? Dia pengacara deh. Wah, berani juga ya. Pada pindah ke Sukamiskin, katanya di Sukamiskin Ada privilege. Ya? ada Itu privilege. kan yang pernah digerebek sama Najwa kan? Najwa ya. Suka miskin kan?
Oh dia pernah ditahan juga di situ, katanya nggak ngeliat Dok Sambo. Oh. Si siapa? Alvin tuh Alvinnya pernah ditahan. Oh, dia bekas dari lapas juga. pemalsuan surat. Beda sel kali. Nah, Tuh, dia juga tuh lapas Salemba bebas Pak. Dia bebas juga dia. Kemana-mana bisa. Gimana? Padahal coba deh lihat yang di mana tuh yang penjara nyaman banget di Finlandia apa di mana Di ya Eropa penjara? mah nyaman di Denmark kalau nggak salah. Iya di Denmark coba deh. Penjara Oh di sama ini juga yang lagi viral cing, menu makanan di penjara. Lihat gak? Menu makanan di penjara. di Twitter tuh ya. Iya di Twitter ramai juga tuh cing. Menu makanan di penjara. menu ini makanan kita. Iya. Penjara kita. Harusnya kita tanya McDani tuh bener nggak tuh kayak begitu menunya? Tuh kayak gitu. Ya udah nyaman ya di situ ya. Nggak kemarin. Berarti mungkin kita mau menuju ke sana kali, cuman nggak semua sel gitu. Ini kita ngeliat kayak gini, wih bagus banget ya penjara ya pada Lah di Belanda tutup cing penjara cing. kekurangan penjahat Iya ya. malah nggak ada penjara. Iya, bagus-bagus emang ininya. Coba ya menu makanan penjara dong, menu Iya. makanan penjara. Itu juga Jagungnya bisa dihitung jari ya. gila sih. Oh, itu 2018 tuh yang lama tuh. Nah ini kayak gini emang. Yang kemarin viral tuh di Twitter. Menu makanan penjara. Penjara. Oh bukan, ini mah di luar negeri. Atau makanan penjara deh, makanan penjara. Udah hilang ya 4. Iya, jangan hilang ya. Ah ini nih. Nih gitu ya. Tuh, gini cing. Nasi ikannya bener-bener satu. Sendiri ya. Ini telurnya tembuguk ya. Bau mah kalau tembuk mah. Nggak, tapi kok napinya bisa bawa handphone berarti kan? Iya ya dia yang ini ya. Sama punya paket data buat upload dong berarti. Itu kepalanya misah sama ikannya tuh, kepalanya udah di tengah tuh. Sayurnya. Wortelnya 2. Aduh, sedih banget sih. TP ya. Tapi kan emang udah banyak penilaian penjara kita nggak layak untuk manusia kan. Iya, karena untuk overload. Udah di Overload. atas kapasitasnya di atas Iya. apa namanya daya tampungnya. Daya tampungnya bener. Udah nggak manusiawi. udah nggak manusiawi katanya gitu. Udah lah nggak manusiawi. Ditambah lagi UU ITE-nya makin ketat cing. Iya, jadi gampang ke Udahlah orang penjara sempit masih aja pengen penjarain orang lagi abis itu. Lagi viral juga tuh di Twitter tuh si karyawannya John LBF, mantan karyawan kali udah di penjara. karena Karena yang nge-spill dia kerjanya dulu waktu di situ. Karyawannya John LBF. Iya, di X. coba lihat. Oh, yang dulu itu. Iya, Oh, gitu. iya. Teman-teman masih ingat gak tuh yang atas tuh? Oh dia pernah ini Tersangka. ngelaporin Pernah nge-spill. Oh, nge-spill. iya. Sekarang jadi tersangka. Iya. Oh sama per hari ini juga sidang putusannya Fathia. Fathia sama Haris Azhar tuh. Iya. Per kita syuting nih, belum tahu nih hasil putusannya apa tuh. Itu sebenarnya kalau misalnya putusannya divonis bersalah, bisa jadi senjatanya tim Amin lagi tuh, Cing. Iya. Bisa. Bisa tuh. RK juga sekarang di belakangnya Pak Jokowi. Yo. Terus RK. Apalagi tuh. Ini berarti kita ngomong-ngomong gini, abis ditekan ini agak bahaya juga, Cing, dari tadi kita ngomong, Cing. Kenapa? UU ITE ini bis ditanganin yang baru. Itu apa sih ini salah satunya? Ini penyalahgunaan informasi kalau kita salah-salah ngomong nih dari tadi.
Apa nggak usah ditayangin aja ini? Kayak kita ngomongin yang tuh udah terjadi kan, yang udah dilihat semuanya. Iya sih. Cuman kan kita kasih opini juga. kasih opini itu dia. Itu dia ya. Ada satu tayangan lu nggak tayang, Pak. Oh iya benar. Ada satu tayangan yang nggak tayangan sama Patra tuh nggak jadi tayang. Mungkin kita sedang diselamatkan kali Mungkin itu. saat itu ya. Saat itu ya. Nah, nih Karena ngomonginnya Itu yang ngomongin azan. azan. iya. Ini poin pasal karet nih, mengatur pidana penghinaan atau pencemaran nama baik informasi elektronik. Coba pasal bawahnya nih. Inisial 27A. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi sistem elektronik tuh, Cing. Misalnya nih, Cing, tadi kita cengin Zari Hendrik, dia nggak terima. Bisa, Cing, kena gitu, Cing. Menuduh. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi. Iya kan? Iya. Kan Zari udah nge-tweet. Ya kan misalnya. Bercanda ya, Zar. Canda ya Bang Jari. Pren kita, pren. Kan misalnya. Keren lah. Gitu. Lagi cari waktu nih wawancara sama Bang Jari. dari Hendrik. Ngabdur dia. Di Ngabdur. Ngabdur dia. Pas kalau mau dia Oh datang di pas, Ngabdur tuh. ngabdur. Iya. Gue ikut dong nonton. Iya. Iya. Seru tuh. Ada Ngabdur, ada Bang Jari. Rahmat, Cing, satu lagi, Cing. Rahmat Ganjar ya? Iya, atau Iya, Viko, satu Viko. lagi. Biar pas komposisinya. Iya. Harusnya, Cing. Cing moderator. Iya, gue moderator deh ya. Gue nonton dong. Iya. Gue panelis deh, gue ikut. Gue panelis Iya. ya. Ada siapa ya? Ada Viko atau Rahmat? Iya. Zari, Abdur. Kayaknya nggak cukup studio ini, Cing. Mesti bikin live itu, Cing. Kata Cing, gue mau stand up spesial, ada lagi bikin acara. Iya. Oh iya, beli tanggal 20 ya. Iya. Tinggal dikit lagi nih. Kayaknya tinggal ada 29 tiket lagi lah yang belum Iya. terjual. Panji loh, benernya loh. Iya, Gila. anjay. Keren. Ada kejutan lagi masih. Oh, belum diumumin tuh ya, yang Belum itu diumumin, tuh ada ya. satu. Nggak akan diumumin. Oh, emang nggak akan diumumin? Nggak akan diumumin. Wah, lu nyesel lo kalau nggak beli lo. Nggak boleh diumumin sama dia. Emang nggak boleh diumumin Nggak kan? boleh diumumin. Emang. Iya. Emang. Gitu. Memang beliau ini setiap ada di show orang nggak boleh diumumin. Nggak boleh diumumin. Nggak boleh diumumin. Iya. Iya. Pokoknya profesor lah. Iya, hitungannya profesor dia. Ya, benar. Dia profesor. Pokoknya nggak nyesel lo beli show-nya Cing Abdel tuh. Iya. Dan itu baru pertama kali dia melakukan itu. Baru pertama kali melakukan itu. Jadi lo silakan lah, tinggal 29 tiket lagi. Iya. Berapa nih sekarang nih terakhir? Masih 29. 29 lagi. Mantep tuh. Di kampus UNAS ya, Di Cing? kampus UNAS, Universitas Nasional. Lu bikin materi soal kampusnya juga nggak, Cing? Enggak, Udah padet ya? kayaknya hafalannya gue banyak banget deh. Susah milah-milihnya ya? Aduh ya Allah. Ada satu bit UNAS ada. Hah? Ada. Hampir selesai. Tapi ntar gue akan menjelaskan kenapa Anies bisa datang ke sini. Oh, iya. Itu akan gue jelaskan. Ada dijelasin tuh ya? Ada dijelasin kenapa. Latar belakangnya. Latar belakang terjadi wawancara itu. Cukup unik juga itu. Cukup unik terjadi. Ya. Oh, tuh ada yang jual juga tuh. Mantep juga sponsor lo, Locker Boy Delta tuh, Cing. Iya. Mantap ya. Pak Lutfi tuh berarti. Iya. Mantep Pak Lutfi. Iya. Sponsorin dia. Gokil ya bang itu orang. Pilih dia sebagai Caleg. Oh, dia nyalek, bener. DPRD Bekasi kalau nggak salah. Bener. Dari Partai Gelora ya. Pak Lutfi. Untuk stand up yang lebih hidup di Bekasi. Mantap. Kemarin gue open mic di Bekasi. Ada beliau datang? Nggak ada. Pak Lutfi. Iya, nggak ada Pak Lutfi ini. Gila, masuk Pak Lutfi nih. Iya. Sebagai sponsor. Iya. Nggak ada lagi. Ya inilah, udah ada dia tuh lipinya. Yo, Pak Lutfi. Pak Lutfi. Ya, nggak ada. Itu ya tadi tuh yang marhabannya Ramadan aja. Ini yang 7 tuh. Apa? Nggak ada ya? Itu yang marhaban Ramadan aja itu. Iya, apa? Tapi belum dapat nomor urut kayaknya. Oh, belum. Iya. Kayak iseng-iseng doang juga ada dia. Maksudnya masa di ininya nggak ada sama sekali pilih Iya, gue belum pilih promo gue. ya? Nggak ada promo-promonya.
Kota Bekasi. Pokoknya nomor urut 2 dia. Nomor urut 2. Iya. Iya, urutnya 2 namanya nomor urut 2. DPRD tapi ya. DPRD Kota Bekasi. Mantap. Iya. Tapi gue ada wawancaleg di sini ya. Waktu DPRD juga orangnya udah pada pinter-pinter loh. Iya, Cing. Orangnya pada pinter-pinter terus pada muda kayak Rian Ernest ya. Iya. Rian tim Ernest kan. tuh terus Ciko Hakim kalau nggak salah. Iya. Ciko Hakim DPRD juga ternyata dia. Iya. Kayak Tinatun kan Bagi ya, Pak. habis, Cing. Iya. Tinatun juga. Tinatun juga pinter itu. Iya. Dan banyak orang Gading yang kena dengan kerjanya Tinatun. Iya. Rob Cardinal, Rob Clinton. Rob Clinton. Rob Ini Clinton. Chelsea Islan ya. Iya. Oh, dia DPRD ya? DPRD deh. Jakarta. Iya. Tanjung Priok, Oh, Jakpro. Pademangan, Penjaringan. Oh, Rob Clinton. Rob Clinton. Yang Muse kan? Iya, Muse. Iya. Rob Ya, Clinton. punya Muse. Kata dia kalau mau kayak politik uang lah gitu. Sebenarnya gue bisa loh, Cing, kasih para pemain itu skin kata gitu. Pilih saya dapat skin diamond gitu ya. Iya. DPRD Rob Clinton. Dia ini juga kan bokapnya orang partai juga Iya, kan. bokapnya orang Golkar partai. juga kan. Iya, Golkar. Rian Ernest udah kesini, Cing? Udah. Oh, udah. Rian Ernest juga termasuk yang optimis tuh karena kalau dipakai suara dia waktu DPR di PSI, dia 2019. masuk DPRD tuh. Iya, benar. Gitu. Benar. DPRD emang ya kayak lihat 2019 DPRD-nya PSI kan itu Iya. pinter-pinter juga, Cing. Kayak Pinter-pinter. siapa? Michael Sianipar. Pinter-pinter itu. Samara aja 120.000 kan tahun lalu kan DPR RI. Patah ya nama. Nah sekarang juga surveinya PSI masih belum masuk. Belum ngatrol. Apalagi Belum habis masuk. di bocor alus lagi tuh, Cing. Iya. Bocor halus. Malah yang masuk katanya. Hah? Gelora surveinya masuk. Gelora malah? Wah, yang bener. Kayak partai Survei? disurvei. Dari survei? Tahu sih yang surveinya nggak tahu orang Gelora juga bukan. Kayak partai baru nggak ada yang meledak deh. Kan Gelora bilang Maksudnya kalau Gelora kan ada Anies Mata sama Fahri Fahri Hamzah yang dulunya PKS. Iya. Mungkin dia tahu mengelolanya gimana. PKS kan militan-militan. Mungkin. Tapi umat nggak kesebut, Cing. Umat juga pecahannya mana itu? PAN. PAN ya? Oh, Ya PAN kalau ya? lihat dari Amin Rais kan dia ininya. Oh iya. Gitu. Demokrat sampai 3 nih, 4 koma nih. Udah diambang. Demokrat terakhir survei bukannya kecil ya? Iya kecil, turun. Kecil kan, turun kan? Turun, makanya jadi ada yang bilang berpotensi nggak masuk threshold juga. Soalnya kalau orang Demokratnya juga kayaknya agak kepecah juga tuh setelah pindah Pindah ke gerbong ya? Iya. Iya kan? Iya. Ke Partai Umat, PKPU, PKN malah nggak kedengeran. PKN ada tuh benderanya gue liat tuh di Kampung Melayu apa nggak salah kemarin ada tuh. Partai buruh ya, partai buruh nih. Partai Buruh tuh udah pernah ikut. Pernah itu eranya almarhum Muchtar Pakpahan. Iya. Udah pernah ikut, emang nggak menang. Padahal Partai Buruh kayak visi dan misinya Partai Buruh tapi kan ikut, Cing. sekarang. Iya, Ya ikut. yang ininya ketua buruh itu kan. Iya. Ya nggak terlalu signifikan juga sih. Partai Umat. Nah ini Terakhir. banyak yang bikin parodinya nih. Hifzi kemarin bikin nih. Ibzi, Pras Teguh bikin. Pras, terus Yono juga ya? Tapi emang penasaran nama endingnya, dia turunnya gimana ya? Nggak ada ya? soalnya, nggak ada. Nah, endingnya nggak ada ya? Nggak ada. Awal-awalnya kenapa sih? Kenapa di sub? Katanya gini. Berhentiin dia. Katanya yang gue baca-baca ya, Ya. si orang mobil ini bolak-balik ngerekam pas di sub lagi razia. Oh. Jadi orang di subnya agak sebel, katanya sih begitu ya. Oh. Katanya awalnya begitu. Bukan dia berhentiin nama di sub. Bukan. Jadi dia bolak-balik ngerekam. Nggak tahu deh kenapa alasannya. Oh, ngacungin jari. Si siapanya? Si sopir mobil itu. Ya tapi ini endingnya udah damai kan? Iya, malah yang minta maaf si
si Sopirnya. ini. Iya. Iya kayak gitu. Mungkin orang di supnya kesel kan. Ngapain lo? Buka gitu. Iya. Ada Tapi nemplok lucu banget sih emang. nemploknya juga kita nggak lihat kan? Nggak lihat. Mana kayak memang udah diatur gitu, pen ke kiri, lah ada orang. Tiba-tiba dia udah nemplok. Iya, coba lihat video yang pertama kali. Lucu Nah, banget. ya ini belum nih. Pas Ini udah udah jalan. kelihatan nih. Nggak, yang paling lucu tuh sebenarnya kalau gue Cing ya, karena daerahnya familiar sama gue. Itu di mana sih? Setiabudi itu Cing. Oh. Itu kan belakangnya Setiabudi Building itu, terus dia muter balik itu Perbanas. Oh. Itu pas lagi dibelok-belokin depan Setiabudi Building itu jalanan Kuningan. Makanya kayak ini lucu banget nih depan kantor gua kan. Nah, ini udah kelihatan ininya ya. Yang dari yang belumnya nih. Nah, karena ya udah. Nah ini kan kirinya Setiabudi nih, belok kiri Kuningan nih. Bisa di jalan raya gede. Ih jalan raya itu deg-degan juga itu. Iya. Nah gue penasaran turunnya sebenarnya. Selesainya ya. Selesainya gimana? Apakah Iya. berantem atau diturunin di mana itu kan kalau terus sampai mana itu? Ke arah Mampang itu? Enggak, ke arah terus Menteng. Menteng. Harmoni ntar diturunin Iya. Harmoni. Lucu sih Pak Dishub. Ininya juga lucu apa? Mukanya tuh kayak nggak takut, tapi udah dong gitu. Udah dong. Nah, kan kita nggak lihat ya. Nih. Nah ini kan Nih. jalan. Nah ini. Belakang Setiabudi nih. Ini belakang ya Kuningan belakang Setiabudi lah nih. Rekam ngapain ya? Pak Hermawan. Kayak Kicu ya. Iya. Kayak gitu. Dan si orang yang nemplok nggak pernah ada di depan Iya. sebenarnya, bukan orang yang ini kan. Bukan. Beda nih. Nah ini nih. Nah ini nih baru datang nih. Oh, dia ini nih. baru datang nih dia nih. Oh itu dia. Iya baru datang. Iya. Oh ini nih baru datang. Iya. Iya, udah mau dikempesin nih. Oh itu diganjel tuh. Nah, kan ke kanan, pen kiri. Dah, punchline itu deh. Dah. Aduh. Iya. Nah, ini- Kayak gini ya. Bahaya loh sebenarnya ini loh. Iya, bahaya Bahaya banget, banget Cing. ini. Bahaya banget, Cing. Ini, Cing. Iya. Gede loh. Kuningan ini tuh. Dia belakangnya ini apa? Tempat kawinan Puri Ageng apa? Oh, Sebelum Setiabudi Building sih, sebelum Setiabudi Building. pas lagi. Ah bahaya. Ya pokoknya jalanan belakang Setiabudi arah Perbanas itu deh. Iya. Ini kan Kuningan nih. Ya Allah. Ada nggak? Dan Apa ini tuh? lumayan, ini kencang ini mobil Iya. tuh. Iya. Nah yang paling ngehe ada yang nempelin lagu Warkop, Cing, itu lucu banget. Iya ya. Itu yang bikin lucu tuh. Di su- Dikejar ke sini di Suba tuh belakang. tuh digoyang-goyangin. Iya. Iya, gue baru lihat nih kalau sampai Iya, digini-gini. goyang-goyangin. Tapi udah video berhenti tuh. Gak sampai dia turun. Bahaya sih. Bahaya, Cing. Dan ngelihat ininya apa namanya turunnya di mana tuh, gue Iya. penasaran di situ. Soalnya kan nggak ada lampu merah situ. Iya. Terus sampai Menteng, paling Sampai di Menteng ya. lampu Cik di merah. Ciro itu ya. Iya, keris galeri. Iya, iya. Itu tuh baru lampu merah tuh. Oh, jalanin pasar. Oh, ngacungin jari tengah. Hmm. Bapak Dishub. Yang ini sih yang Hifzi kocak juga ini. Kocak tuh Hibzi Itu tuh. juga. Mas gitu-gitu dong. Ada aja. Pokoknya kalau udah kayak gitu gue mah nungguin anak-anak ada yang parodiin, Cing, pasti Iya. tuh. Pasti ada yang parodiin tuh. Nih. Hibji kanan tuh, Hibji. Nih.
Emang udah maghrib gitu harusnya ya. Ini pakai ini lagi transisi lagi. Iya. Ngeliat mukanya kayak Gimzi. Bahaya loh Mas. Enggak, yang paling gedek masa iya pakai clip on tuh tai banget. Terus mainin wiper lagi. Iya. Agak bahaya katanya. Gimzi. Senyum akhirnya. Gak usah terlalu muter kata dia. Aduh, bisa. Bu, manggilnya gitu udah nih habis ini. Nih. Begitu Ajis komennya terlalu nyindir pilot Citylink, Hip. Beda kasus. Lucu ya. Lucu. Oke nih. Udah. Oke. Ya. Minggu depan kita tunggu nih. Panas lagi, Cing. Cawapres, Cing. Ada lagi tuh lagi. Kalau live oke juga kayaknya kita ya. Iya, Gue mau Cing. lihat ya kita live inian. Sebenarnya nggak usah nunggu minggu depan sih. Minggu-minggu ini juga pasti ada reaksi dari debat capres hari kemarin sih. Kemarin Feeling ya. gue ya. Ya. Entah apapun itulah. Udah minggu-minggu all out nih. All out, ya. Logistik keluar semua ini. Ya. Oke lah kalau begitu. Ya. Sampai ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI.